Zaman kasih Roh Kudus, Kudus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami menikmati cinta Tuhan melalui Roh yang setia, melalui Roh yang selalu menemani setiap musim kehidupan kami. Terima kasih untuk zaman kasih-Mu melalui Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu menikmati zaman Roh Tuhan. Puji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Luar biasa ya, kita punya Roh Kudus yang betul-betul hebat ya Bapak Ibu. Amin. Kalau tidak karena pertolongan Roh Kudus, kita mungkin nggak sanggup ya Bapak Ibu menjalani kehidupan hari demi hari ya. Seringkali juga semakin berat ya. Tetapi kita percaya bahwa ada satu pribadi ya, pribadi yang betul-betul luar biasa, pribadi yang seringkali mengingatkan kita ya akan fokus tujuan hidup kita. Jadi di saat kita merasa kita udah masalah begitu banyak, Roh itu mengubah fokus kehidupan kita ya, supaya fokus kehidupan kita tidak hanya untuk merenungi, meratapi masalah-masalah yang silih berganti ya, datang dalam kehidupan kita, tetapi mengubah fokus kehidupan kita kepada hal-hal yang lebih besar dan hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar ya tentang pribadi Roh Kudus ya, tentang kuat kuasanya yang kita sering dengar tetapi harus kita perkatakan dan harus kita percaya berulang-ulang ya, karena kita butuh pribadi itu tidak hanya seminggu sekali ya, kita butuh pribadi Roh Kudus itu setiap detik dalam kehidupan kita, maka perlu kita ulang-ulang dan kita ulang-ulang terus Bapak Ibu ya. Yang pertama ya ada 3 hal ya, seperti biasa hari ini 3 saja ya, nggak usah banyak-banyak. 3 hal kita belajar. Yang pertama adalah ada jaminan ya. Ada jaminan, itu di slide-nya boleh dibuka ya. Ada jaminan, itu ada di Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ada yang bisa bantu bacakan Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ya, kalau kita mungkin sering diilustrasikan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita begitu mendengar tentang jaminan, pasti kebayangnya apa? Kalau nggak bank ya apa, pegadaian gitu. Jadi kalau mau ngutang jaminan itu pergi ke pegadaian gitu atau ke bank ya. Misalnya kita beli rumah, jaminannya adalah rumah itu sendiri. Nah, seringkali kalau nggak cukup, kita harus sediakan jaminan yang lain, misalnya gaji kita ya, slip gaji ya, atau kalau yang kerja di pemerintahan itu surat keputusan pegawai negerinya atau yang lain-lain ya. Jadi surat-surat tanah, kalau mungkin kita punya aset yang lain, surat tanah atau mungkin BPKB kendaraan itu sebagai jaminan. Kalau enggak, banknya ya mohon maaf kalau misalnya walaupun manajer banknya itu saudara kita, tapi ya mohon maaf ya kita sih nggak bisa terima kalau tidak ada jaminan, gitu kan. Nah,
Di sini Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh karya penebusan seluruhnya, dan menjadikan kita milik Allah. Nah, di mana manusia ini kan membutuhkan satu pertolongan dari waktu ke waktu. Kita sudah percaya bahwa kita sudah ditebus dari dosa, dari segala pelanggaran. Kita percaya bahwa kita beroleh keselamatan. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari di dunia ini dalam masa penantian ini? Sanggup nggak kita menjalani sisa kehidupan kita? Pertanyaannya kan belum tentu sanggup ya. Kalau semuanya baik-baik aja mungkin nggak masalah. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita butuh satu pribadi. Dan pribadi ini tidak hanya menolong kita di dalam masalah kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga bisa mengubah tadi visi kita, cara berpikir kita, pola pandang kita terhadap sesuatu hal, sehingga tidak hanya masalah yang kita fokus tetapi juga bagaimana tujuan-tujuan besar Nah, orang-orang yang mengubah kehidupannya, orang-orang, mungkin ada orang-orang yang pada tingkat tertentu dianggap orang lain itu berhasil, tetapi kemudian secara drastis mereka mengubah visi kehidupan mereka dari mengejar materi misalnya menjadi membuka misalnya contoh untuk panti asuhan misalnya, untuk menampung anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya misalnya. Nah, itu kalau bukan karena satu pribadi, nggak mungkin Bapak Ibu. Kita sudah berada di zona nyaman, sudah enak-enak, semua sudah tercukupi, mau jalan-jalan, mau kemana-mana, tahu-tahu berubah haluan meninggalkan semuanya. Itu Roh Kudus memang seringkali meminta kita untuk melakukan hal-hal yang kalau bahasa ininya radikal Kalau bahasa ekstrimnya itu radikal. Jadi kita diminta untuk tidak hanya menjadi biasa-biasa saja. Makanya seringkali kita berusaha untuk tidak kooperatif, berusaha untuk tidak kooperatif, berusaha untuk mengabaikan itu aja, diabaikan aja. Kayaknya nggak enak kayak nggak enak, atau mungkin kita merasa nggak pede Kayaknya nggak di situ Saya nggak di situ. Tapi percayalah bahwa kalau kita bisa align bisa sejalan dengan Roh Kudus, belajar untuk bersama-sama, maka di sini kehidupan kita akan menjadi maksimal luar biasa. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu, masih belajar di area ini. Jadi masih belajar untuk melihat secara radikal, tidak melihat secara biasa-biasa saja. Karena roh yang ada pada kita ini bukan roh biasa-biasa saja, tapi roh dari Tuhan Yesus, roh dari Tuhan itu sendiri yang ada di dalam kita. Sehingga Tuhan tidak akan memberikan rohnya untuk hanya menemani sisa kehidupan kita, sampai kita menua kemudian bersama-sama dengan Dia. Kita semua percaya bahwa kalau Roh Kudus menemani kita, tentu untuk kita bisa mendapatkan guidance. Kalau Google Map itu kan, kalau zaman dulu kan nggak ada Google Map kita bingung-bingung, kita harus turun nanya sana sini, nanya sana sini. Nah, sekarang sudah ada Google Map jadi sudah ada arah kita mau kemana, sudah diberikan arah. Nah, dengan satu pribadi itu kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, siapa yang harus kita temui, orang-orang yang tepat, yang bisa membantu kita, bisa berjalan bersama-sama. Di 2 Korintus 1 ayat 22, di firman Allah yang hidup, kita sudah dicapnya dengan tanda miliknya, dan Ia telah mengaruniakan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan bahwa kita adalah miliknya, sebagai permulaan dari segala sesuatu yang akan dikaruniakannya kepada kita.
di terjemahan sederhana, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, dalam diri kita masing-masing sebagai cap ya, atau tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi milik Allah. Dan Roh itu yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita ya. Jadi kita itu sudah dicap ya, kalau mau masuk ke taman safari atau dunia fantasi itu kan dicap ya tangannya. Nah, kalau nggak boleh masuk ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita udah ada capnya ya. Jadi kalau nanti kita masuk surga udah ada stempelnya ya. Ayo silakan masuk ya, udah ada capnya. Nah, yang nggak ada capnya nanti nggak boleh masuk ya. Kita di sini udah ada capnya semua, amin. Ya. Jadi ada cap atau tanda yang menunjukkan bahwa kita itu officially, kita itu udah secara resmi milik Allah ya. Tidak hanya itu aja ya, tetapi Roh itu menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita ya. Jadi tadi pertama bicara tentang jaminan ya, ada jaminan, kita nggak perlu takut ya, kalau sudah ada jaminan ya, sudah ada garansi ya. Kalau sudah dijamin, kalau sudah digaranti ya, apalagi yang kita khawatirkan. Tetapi ada satu tindakan yang harus kita lakukan ya. Ini perlu tidak satu arah ya Bapak Ibu, tidak hanya satu arah, tetapi ini dua arah ya. Kalau di Efesus 1 ayat 13 tadi, ketika kamu, ketika saya, ketika kita percaya ya. Jadi perlu respon ya, perlu tindakan, perlu keputusan untuk kita percaya. Maka ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya kalau kita nggak mau masuk ke taman safari, bagaimana kita bisa distempel kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kita nggak masuk ke taman safari gitu ya. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk percaya, ya maka kita dimeteraikan. Jadi pada pagi hari kita sama-sama berkomitmen bahwa kita percaya, amin. Ya, mari kita ucapkan bersama, saya percaya. Saya percaya. Ya. Nah, ketika kita percaya, maka kita dimeteraikan. Ya, kalau sudah dimeteraikan, itu nggak bisa lagi dibatalkan, Bapak Ibu ya. Di dunia saja satu perjanjian yang sudah dimeteraikan, kalau mau dibatalkan itu harus lewat perjanjian, lewat pengadilan, dan itu bertahun-tahun gitu ya. Ada tingkat 1, banding, dan seterusnya, kasasi dan panjang. Apalagi ini adalah meterai Roh Kudus ya, meterai kerajaan surga, tidak bisa dibatalkan ya. Nah, jadi sudah dimeteraikan. 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini ya, selama di dunia ya, kita mengeluh ya, karena kita mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ya, selama masih di dunia ini ya Bapak Ibu, kita ini mengeluh kan, kita mengeluh beratnya tekanan ya, kan sering kita mengeluhkan dunia ini berat sekali ya. Banyak keputusan-keputusan yang kita buat kok sepertinya kayaknya salah gitu ya. Saya pun demikian ya Bapak Ibu, mau investasi untuk hari tua anak, atau asuransinya masalah misalnya gitu ya, atau rugi ya, banyak hal yang seringkali keputusan-keputusan yang kita pikir itu keputusan yang benar ya, keputusan yang baik, yang menurut kita baik. Kita bikin usaha, kelihatannya orang lain berhasil, pas kita mulai
kok nggak sama ya gitu ya, ternyata usaha kok nggak semudah seperti yang kita bayangkan dan lain-lain ya. Mungkin yang mengambil jurusan ngerasa kok kayaknya jurusannya salah, bagaimana mengulang kembali dan lain sebagainya. Jadi tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, seringkali kita ini ingin lebih dekat sama Tuhan ya. Tetapi kita masih nggak mau let go ya. Kita masih melekat pada hal-hal yang kita pikirkan ya. Kita masih nggak mau mengambil keputusan ya, untuk fokus ya pada satu pribadi itu ya. Kita berkata dari mulut kita bahwa kita percaya, tetapi dalam hati kita masih mau membuat keputusan sendiri ya. Kita masih merancangkan hal-hal yang menurut kita baik ya. Di sini tetapi Allah lah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dan ini perlu satu kerjasama dari kita, bahwa kita harus menyadari segala sesuatu sudah disediakan bagi kita ya. Kalau kita bisa memiliki pola pikir bahwa segala sesuatu itu sudah disediakan bagi kita, maka kita bisa align tadi ya, bisa berjalan dengan Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itulah jaminan ya buat setiap kita. Jadi kalau kita masih fokus kepada tekanan hidup ya, mengeluh, kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu sudah disediakan buat setiap kita. Yang kedua adalah hikmat. Nah, hikmat ini favorit saya Bapak Ibu, favorit saya, karena di dalam pekerjaan butuh banget yang namanya hikmat ini. Karena tanpa hikmat Tuhan kita itu stres ya. Jadi saya pakai jam tangan apa tuh yang kesehatan itu, beritanya Anda stres. Tulisannya. Jadi akhirnya saya nggak pakai dan ketahuan. Jadi hikmat Tuhan ya, itu kita perlukan ya. Betul-betul dari mulai kita bangun ya, kita butuh hikmat Tuhan. Kita mau ngapain? Apakah kita bangun, kita kelihatannya sederhana Bapak Ibu, perlu hikmat Tuhan ketika kita bangun. Apakah kita bangun kita mau masak Indomie ya, atau kita mau minum air putih hangat dan berolahraga? Itu contoh butuh hikmat Tuhan Bapak Ibu. Apalagi bau Indomie itu sangat menggoda. Kemarin tadi malam saya kok baunya mie rebus enak sekali gitu kan. Padahal saya udah makan, saya turun, saya kecewa Bapak Ibu. Anak saya nggak masak Indomie, masaknya mie apa tuh Korea ya. Jadi nggak jadi makan. Jadi tetap aja sharingnya hikmat Tuhan menghindari Indomie, tapi cium baunya kita nggak bisa ini. Jadi butuh hikmat Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Di Efesus 1 ya, Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 18 ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, kita perlu hikmat Tuhan untuk bisa mengenal Dia dengan benar ya. Karena apa? Kalau pada saat kita menghadapi masalah atau pada saat sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, di saat itulah
potensi untuk kita mengenal Allah dengan salah itu terjadi. Ya. Kecenderungan manusia di saat sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan, Tuhan disalahkan, ya. Menjauh dari Tuhan, kecewa dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada hikmat, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita percaya itu mendatangkan satu kebaikan, ya. Itu mendatangkan satu kebaikan. Atau kalau tidak menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri misalnya gitu ya, menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau kita punya hikmat dari Tuhan, maka Roh Kudus berbicara, ya. Kita membiarkan pribadi itu berbicara. Kita tidak membiarkan pikiran kita yang berbicara, tetapi kita membiarkan pribadi itu yang berbicara dalam kehidupan kita, ya. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Di saat kita diam, di saat kita tenang, disitulah Roh Kudus berbicara. Jadi kalau kita sibuk ya dengan pikiran-pikiran sendiri, lalu lintas di dalam pikiran kita ini crowded ya, padat gitu ya, nggak ada bagiannya Roh Kudus untuk ngomong gitu ya. Roh Kudus nggak kebagian ngomong karena kita sibuk ya. Tapi coba kita ambil waktu tenang, kita fokus ya. Memang di dalam segala masalah itu perlu tenang, karena seringkali kalau kita panik ya, kita salah di dalam mengambil keputusan. Saya menghadapi, karena masalahnya adalah di industri jasa, ya saya kan menghadapi berbagai macam orang, yang karakternya berbeda-beda, ya, dan orang yang datang kepada saya itu bukan untuk beli sesuatu ya, bukan beli barang yang dia senang sama barang itu. Orang datang kepada saya itu bawa masalah, Nah, kalau orang bawa masalah itu nggak ada yang menyenangkan, ya. Nggak ada yang dia datang dengan bahagia gitu ya, bawa oleh-oleh gitu ya, nggak ada. Dan kalau udah selesai masalahnya, dia lupa, dia pergi aja. Kebanyakan begitu. Nah, jadi perlu hikmat Tuhan untuk melihat, karena kadang-kadang kita juga emosi, ya. Masalah, dia orang yang punya masalah itu tuntutannya kan tinggi sekali, ya. Tuntutannya tinggi sekali. Dia ingin masalahnya cepat diselesaikan, ya. Mungkin masalah itu dihadapi sudah bertahun-tahun, ya. Datang kepada kita minta selesainya cepat, seperti itu. Nah, tekanan besar sekali di dalam pekerjaan. Saya butuh hikmat Tuhan untuk bisa tenang, ya. Bisa tenang, bisa fokus bukan kepada orang yang datang dengan masalah itu, tetapi fokus kepada masalahnya, fokus bagaimana penyelesaiannya, dan itu butuh hikmat Tuhan. Dan luar biasa memang semenjak saya belajar gitu ya, belajar untuk tenang, belajar untuk tanya sama Tuhan ya, bagaimana penyelesaiannya. Nah, saya bisa berpikir dengan tenang ya, tidak emosional, tidak kebawa emosi oleh orang yang membawa masalah itu ya. Jadi itu yang saya rasakan ya, yang saya alami. Nah, kalau di Alkitab kita boleh belajar dari Stefanus ya, Bapak Ibu. Stefanus, kita lihat di Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Ini pada saat dia disidang kan oleh orang-orang Yahudi, dicecar gitu ya, karena dia banyak melakukan mukjizat ya. Dia banyak berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Nah di TSI tidak satu pun. Nah ini, jadi kalau yang nanti masih sekolah ya, mau ada lomba debat gitu ya, misalnya Matthew atau Mayer mau ada lomba debat, nah ini tidak satu pun dari mereka bisa menang dalam perdebatan itu ya, karena Stefanus berbicara dengan penuh hikmat oleh pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu ya. Jadi pertolongan Roh Kudus ya. nggak bisa kalah debat ya. Kita pasti menang, amin ya, karena ada hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Jadi belajar dari Stefanus, Stefanus mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, ya, nggak sanggup melawan hikmatnya. Maka kemudian mereka mencari cara jahat yang lain kan.
akhirnya Stefanus dirajam ya oleh batu. Tadi yang pertama tentang jaminan ya Bapak Ibu, jaminan. Yang kedua tentang hikmat ya, ada hikmat yang luar biasa yang disediakan oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus memberikan jaminan kepada kita, kemudian ada hikmat yang luar biasa yang disediakan oleh Roh Kudus, dan yang ketiga adalah ada kuasa ya, ada kuasa. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya ya. Tadi seperti yang kita sudah belajar sama-sama di awal, kita harus percaya ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga ya. Ada terjemahan bahasa Inggris ini bagus sekali ya Bapak Ibu, di 1 Petrus 1 ayat 5, terjemahan NIV ya. Kalau di itu tulisannya kebaca ya. Kalau di bahasa Indonesianya yang pertama ini yang di NIV, yang melalui itu tetap tadi ya, harus ada iman, harus ada percaya. Yang melalui iman, shielded ya, shielded itu dibungkus ya, dibungkus oleh kekuatan atau kuasa Tuhan sampai kedatangan penyelamatan itu siap untuk dinyatakan ya pada akhirnya. Kemudian di King James dijaga ya, kita dijaga oleh kuasa Tuhan melalui iman percaya sampai keselamatan itu dinyatakan ya. Kita di shield ya, dibungkus ya, kita dijaga. Kemudian di NLT, God is protecting you ya, Tuhan melindungi kita dengan kuasanya. Tapi through your faith ya, tentu harus dengan percaya kita, dengan iman percaya kita, sampai dengan kita menerima karya keselamatan yang dinyatakan pada zaman akhir ya, yang kita akan lihat bersama, semuanya akan lihat ya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita perlindungan ya, memberikan kita penyertaan ya. Itu berapa minggu yang lalu Adria itu kan suka nonton itu ya, kalau nontonnya suka ditinggal ya, nonton TV, nontonnya ya film anak-anak kan ya, apa yang mobil-mobil Tayo dan lain sebagainya itu ya. Nah, lagi nonton nangis. Jadi dia cari Bude, dia bilang sama Bude, ada dia takut ada malaikat banyak, terus ada Tuhan Yesus. Tahu Tuhan Yesus? Ya, tangannya ada lubangnya. Jadi dia lagi nonton di situ ya. Kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, ya saya bersyukur bahwa rumah di mana kita tinggal, di situ ada malaikat-malaikat Tuhan berjaga. Ya, ada malaikat-malaikat Tuhan menyertai. Ya, dia takut karena mungkin banyak sekali jumlahnya, Bapak Ibu. Jumlahnya banyak, jadi dia kan takut kan. Jadi itu satu janji Tuhan, ya, satu janji Tuhan bahwa kita dijaga ya oleh kekuasaan, oleh kuasa Tuhan. God is protecting you ya. Tuhan menjaga kita ya, bahkan saat kita nggak ngapa-ngapain ya. Adria kan cuma duduk nonton TV, tapi Tuhan menjaga ya, dengan malaikat-malaikatnya ya, itu luar biasa ya. Dan Roh Kudus ini yang
yang saya mau sharingkan ya. Di sini di Roma 8 ayat 16. Ya. Roh itu bersaksi ya, bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi begini Bapak Ibu, Arthur nggak perlu berusaha ya untuk meyakinkan bahwa dia itu adalah anak saya. Demikian juga kita, bahwa kita nggak perlu ya, membuktikan ya, dengan segala macam pembuktian bahwa kita itu adalah anak-anak Allah ya. Dan ini luar biasa. Itu adalah satu identitas ya. Kalau saya masih ingat ya, setiap hari sebelum Arthur berumur 17 tahun nanya terus tentang KTP, Bapak Ibu, ngurusnya di mana dan lain sebagainya. Karena dia ingin mendapatkan identitas gitu ya, yaitu KTP. Kita bersyukur ya Bapak Ibu bahwa kita sudah memiliki identitas. Kita sudah memiliki identitas sebagai anak Allah. Dan ini adalah satu berita yang luar biasa, ya, berita sukacita yang luar biasa. Kalau kita sudah menjadi anak dari pencipta dunia ini, maka selama kita hidup di dunia ini, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita punya pengharapan yang luar biasa. Kita punya satu janji ya, bahwa Bapa kita di surga itu akan dan sudah memberikan yang terbaik. Jadi tidak perlu kita yang bersusah payah berusaha meyakinkan Tuhan bahwa, atau membujuk Tuhan ya, supaya kita menjadi anak. Tetapi Roh Kudus bersaksi ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi itu adalah satu janji Roh Kudus yang sudah dimanifestasikan ya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ketika Tuhan mati di kayu salib, kita sudah official ya, sudah sah ya menjadi anak-anak Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan darahnya. Jadi 3 hal yang kita sudah belajar pada pagi hari ini tentang jaminan ya. Roh Kudus memberikan jaminan, Roh Kudus memberikan hikmat, dan Roh Kudus memberikan kuasa. Dan yang luar biasa bahwa Roh Kudus sendiri yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dari sharing ini ya, saya tadi saya sudah bersaksi tentang bagaimana mendapatkan hikmat ya di dalam pekerjaan. Di dalam segala hal Bapak Ibu, kita harus minta hikmat Tuhan. Tidak hanya di dalam hal-hal penting gitu ya. Tidak hanya dalam hal-hal yang menurut kita besar gitu ya. Yang terutama bagi yang masih menunggu pasangan hidup ya, yang on the way ya, masih yang sudah on the way, minta hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Serahkan sama Tuhan. Saya kurang setuju dengan pernah ada satu KKR ya atau apa yang menyatakan bahwa kalau mau minta jodoh mintanya yang detail ya. Jadi mukanya, hidungnya dan lain sebagainya. Nggak perlu karena yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Jadi nggak usah Tuhan saya minta yang tingginya 180 meter. Karena jangan sampai begini Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus saya minta yang cantik, tinggi 170. Ternyata lupa yang print kita umurnya 60. Orangnya cantik waktu masih muda gitu. Nah, kita lupa bahwa kita nggak, waktu doa kita nggak bilang umurnya antara 20 sampai 30 misalnya.
Jadi Tuhan pasti berikan yang terbaik, ya, pasti berikan yang terbaik. Jadi minta hikmat sama Tuhan, ya, karena saya sudah membuktikan itu, karena saya sudah ini nyari-nyari sendiri, ya kan, nyari-nyari sendiri nggak dapat, Bapak Ibu. Jadi ya saya doa sama Tuhan aja, gitu ya. Ya Tuhan yang milihin aja deh, gitu ya. Biarlah Tuhan yang memilih saja. Ya, datanglah Bu Dita. Jadi minta hikmat Tuhan. Tetapi kalau sudah minta hikmat Tuhan, Bapak Ibu, ya jangan masih nyari-nyari sendiri, gitu. Udah stop, gitu. Stop nyari sendiri, minta hikmat Tuhan, percaya. Nah, ya kebetulan aja doa saya dijawabnya instan, Bapak Ibu, ya. Tapi jangan diikuti juga karena terms and condition kan beda-beda ya. Kebetulan saya siangnya berdoa di gereja, selesai doa langsung ditelepon gitu. Selesai ibadah langsung ditelepon ya. Jadi Bapak Ibu jangan samakan ya, kan tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya nanti ya Tuhan Yesus, contohnya Pak Bagus sama Bu Dita, mintanya jangan lama-lama misalnya gitu ya jawabannya. Terserah aja kalau memang misalnya ingin mendapatkan yang terbaik, ya, tidak perlu kita minta secara detail. Ya. Saya belajar karena kalau kita minta secara detail itu masih ada campur tangan kita. Ya. Seolah-olah kita mengandalkan Tuhan, tetapi sebenarnya ada kedagingan kita. Ya. Sebenarnya ada keinginan kita. Ya. Misalnya kita minta rumah misalnya, atau kita minta sesuatu. Saya termasuk orang yang realistis ya, minta sama Tuhan aja takut. Untuk bahagia itu kan takut, gitu. Karena takutnya bahagianya cuma sebentar, gitu. Jadi lebih baik hidup itu biasa-biasa aja, ya. Secukupnya aja, gitu kan. Tetapi yang luar biasa bahwa Tuhan itu di tengah-tengah respon kita yang seringkali tidak mau bahagia, ya, tidak mau berjalan di dalam rencananya yang luar biasa itu. Tapi seringkali Tuhan itu tetap mendidik kita, ya, mendidik kita untuk kita terus naik, untuk kita terus belajar, untuk mengandalkan Dia. Jadi setelah Tuhan membawa kita sejauh yang yang kita berjalan, ya, maka disitulah kita baru melihat bahwa masih banyak rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya waktu beberapa bulan yang lalu kan ke Semarang. Jadi ada satu tempat, ya, tempat itu memang posko saya kalau kehujanan, Bapak Ibu. Jadi kalau saya pulang, kadang pulang dari habis kuliah atau dari rumah teman, itu kan ini lumayan jauh, ya. Jadi saya pakai motor. Jadi saya selalu kalau kehujanan, kebanyakan bukan selalu ya, kebanyakan di situ. Nah, pernah satu malam itu di emperan itu, emperan supermarket, ya. Dulu namanya Sri Ratu, sekarang udah tutup. Jadi, dan seringkali pada saat saya sedang berdoa, Tuhan itu selalu memperlihatkan emperan itu. Emperan di mana saya nunggu. Pernah nunggu itu enggak, ya kita biasa ya, Bapak Ibu kan mahasiswa kan nggak ada duit, ya. Mahasiswa nggak punya duit, dompetnya isinya KTP sama SIM aja. Isinya KTP sama SIM aja. Hujan itu seringkali nggak selesai. Ya. Saking derasnya. Padahal saya bawa mantel, tetapi motor saya itu kan
spesialis sebulan itu berapa kali ke bengkel ya. Lebih banyak ke bengkel daripada dipakainya. Nah, sehingga saya harus hati-hati, nggak berani, takutnya mogok kan, karena perjalanannya sangat jauh ya. Mungkin kalau dari sini sekitar ke Barelang sana lah ya, hampir, bukan ujungnya, bukan ini, tapi lumayan jauh. Dan seringkali saya nunggu di situ sampai menggigil gitu ya, menggigil badan sama gigi yang menggigil gitu kan, saking dinginnya, dan hujannya nggak selesai sampai kadang tengah malam ya, lama berjam-jam gitu. Dan ya tadi ya, perut nggak bekerja sama gitu kan. Nah, di situ waktu itu saya tidak mengingat ya, saya tidak mengingat masa-masa yang saya alami itu ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan luar biasa baik ya, bahwa Tuhan membawa saya sejauh ini, dan Tuhan mengingatkan saya, Roh Kudus mengingatkan saya bagaimana waktu itu ya, kamu waktu itu kan di emperan ya, kamu kehujanan, kamu kedinginan ya, kamu hanya melihat mobil-mobil lewat gitu ya, mobil lewat, kadang kecipratan juga gitu ya. Nah, jadi Tuhan memperlihatkan saya film itu ya. Kemarin saya waktu ke Semarang lewat ke sana, tempat di mana saya pernah ngemper di situ lah Bapak Ibu. Di situ saya mensyukuri ya, betapa baik ya Tuhan. Kalau saya tidak mengalami situasi itu, mungkin saya merasa hidup saya biasa-biasa aja ya. Mungkin saya merasa ya Tuhan baik gitu ya. Tetapi dengan saya diperlihatkan oleh Tuhan, dengan saya mengingat sendiri ya masa-masa itu, masa-masa di mana saya harus hanya bisa menunggu ya, dan kita nggak tahu sampai jam berapa kan hujannya selesai. Dan pada masa itu ya saya tidak pernah terbayang gitu ya, tidak pernah terbayang coba ya saya punya mobil, sama sekali enggak terbayang, sama sekali enggak. Ya sedih enggak, waktu itu sih enggak sedih ya, waktu itu enggak yang memelas gitu, cuma kelaparan aja. Namanya mahasiswa ya, ini kok enggak selesai hujannya ya, lapar gitu ya. mau cari makan juga enggak ada duit. Cuma saya berani waktu itu, kenapa? Ya nggak takut dirampok, orang nggak ada duit ya apa yang mau dirampokkan. Dan pernah saya itu ban bocor Bapak Ibu, dari itu saya kalau ingat lagi itu kagum sendiri. Kenapa? Itu ban bocor di satu tempat ya, itu gelap semua, tidak ada lampu sedikit pun, dan lumayan jauh ya. Kalau dari sini mungkin ke Batu Haji sana itu saya harus nuntun motor, karena sama sekali nggak ada tembel ban. Itu dari jauh itu sudah ada putih-putih Bapak. Bayangan putih dari jauh itu saya malah seneng. Ini manusia atau bukan nggak apa-apa, yang penting bisa nolong gitu kan. Singkat cerita sampai dekat manusia aja kan. Tapi saya harus melihat itu dari jauh, kan lama kan karena kita bocor banyak dan nggak ada lampu sama sekali. Jadi yang itu kan jadi juga rel kereta api ya, nggak kelihatan sama sekali, yang kelihatan hanya bayangan putih itu aja ya. Mungkin kalau kondisi normal kita mau kabur juga kan. Gelap semua, ada putih-putih naik turun gitu. Jadi penyertaan Tuhan itu luar biasa ya. Penyertaan Tuhan luar biasa ya. Kami juga lahir dari keluarga yang sederhana ya. Tetapi warisan yang diberikan oleh orang tua saya itu adalah warisan yang luar biasa ya. Beliau itu selalu mengingatkan kami semua
bapak saya terutama, untuk setiap mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, semua harus doa. Mau belajar suruh doa dulu, mau ujian suruh doa dulu. Kadang-kadang lupa, karena lupa orang tua saya mendoakan, ibu saya mendoakan saya di Senin, Kamis beliau puasa doa. Kalau saya mau ujian, pernah Bapak Ibu saya sakit panas ya. Saya sakit panas, besoknya ulangan. Jadi panas tinggi, nggak bisa belajar kan, karena udah beberapa hari sakit, jadi nggak bisa belajar. Padahal itu ulangan untuk kelulusan kalau nggak salah. Jadi yang saya lakukan ya tidur, gitu kan, tidur. Nah tidur, ibu saya memang dari kami kecil selalu mendoakan anak-anak, semua didoakan. Ibu saya puasa, doa puasa, saya doakan terus menerus. Nah walaupun dalam kondisi sakit, saya tetap datang ulangan ujian, karena kan nanti takut nggak lulus. Tapi ya gimana, kita nggak belajar ya kita nggak tahu hasilnya kan Bapak Ibu ya. Ya udah, yang penting sudah selesai. Ya. Kalau zaman dulu itu kan modelnya itu kan bukan mengisi ya, tetapi yang ngitung kancing itu loh Bapak Ibu, A, B, C, D gitu kan. Nah, itu A, B, C, D ya. Karena dia pakai komputer ya ujian. Itu Bapak Ibu, saya lihat kan ya kita takut juga ya, nggak belajar, tidur terus ya, karena kondisi fisik hanya modalnya didoain sama orang tua. Itu aja sih. Saya waktu itu seneng, udah didoain sama ibu gitu. Jadi bisa ujian gitu kan. Nah, singkat cerita ya, nilai saya itu semuanya ya, yang jelek cuma satu sih, cuma fisika aja. Cuma fisika aja, yang lain nilainya bagus semua. Maksudnya dengan kondisi sakit ya, dengan kondisi sakit nilainya bagus semua. Nah, itu betul-betul saya ingat sepanjang kehidupan saya ya. Saya ingat terus sepanjang kehidupan saya, karena nggak masuk akal. Saya nggak belajar, tidur ya, tidur pun menggigil gitu kan karena sakit. Tetapi nilai saya bisa di atas rata-rata teman-teman saya. Nah itu yang kayaknya nggak make sense gitu ya. Ya mungkin jangan ditiru juga ya. Nanti mau ujian Tasya tidur gitu kan. Jangan. Tapi maksudnya gini, di saat kita kondisi kita ya pasrah gitu ya, kita sudah tidak melihat ada jalan ya, tapi kita masih mau ikut ya, kita masih mau taat. Jadi walaupun saya sakit ya, saya tetap datang ujian. Walaupun kita merasa bahwa masalah dalam kehidupan kita itu kita udah mau menyerah ya, walaupun mungkin saudara di pelayanan mungkin bisa mengerti misalnya, atau merasa bahwa tidak bisa maksimal, tetapi kita tetap hadir ya. Kita tetap datang walaupun hati kita sudah lesu ya, tenaga kita sudah nggak ada, tapi kita datang aja gitu. Nah di situ mukjizat pertolongan Tuhan luar biasa. Di saat mungkin kita sudah menyerah secara fisik, jiwa kita sudah menyerah, tetapi ada roh Tuhan. Nanti hasilnya kita akan terheran-heran. Kok bisa? Saya kayaknya udah lemes, saya kayaknya udah nggak semangat gitu ya. Tetapi kenapa? Tahu-tahu ada pujian. Ya bukan karena kita mengharapkan pujian ya, tapi ada orang yang memuji pelayanan kita pada hari itu. Tuhan orang memuji ya, apa yang kita sudah berikan
dan itu menjadi kekuatan baru kan buat kita. Ya, sekali lagi bukan untuk kita mengandalkan pujian orang, ya, tetapi seringkali memang dalam kehidupan kita sudah merasa letih ya, merasa lesu, letih, nggak tahu kok begini-begini aja gitu kan. Nah, mungkin bahkan di pelayanan juga. Tetapi kalau boleh ngambil ilustrasi yang saya alami ya waktu saya sakit, dan saya ingat terus sepanjang hidup saya, karena itu ya saya nggak akan lulus kalau saya nggak datang ujian ya. Jadi dengan kondisi saya yang sudah tidak ada tenaga sama sekali, saya tetap ikut ujian. Dalam kondisi kita, di mana kita sudah nggak ada tenaga sama sekali, tetap kita belajar untuk berjuang. Ya, kita harus berjuang. Nah, kalau kita sudah berjuang di situ dengan sisa tenaga yang ada, mungkin nggak ada tenaga untuk berjuang, tapi kita tetap berjuang. Tuhan sudah sediakan pertolongan. Ya. Tuhan hanya butuh satu langkah sederhana aja ya, buat kita untuk kita bergerak, ya, untuk kita berjalan, untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, berjalan, maju aja. Ya. Kalau yang misalnya mau ujian dan sebagainya, rasanya nggak sanggup ya, kok kayaknya pelajarannya susah sekali gitu ya, maju aja, lakukan aja, dan nanti kita akan terheran-heran ya. Karena dengan kita taat ya sama yang Tuhan bilang, buat yang masih sekolah gitu ya, taat sama yang Tuhan sudah bilang, maka kita akan terheran-heran. Kita ngerasa nggak mampu ya, tetapi ternyata hasilnya kok luar biasa. Di situ saya sudah banyak mengalami, Bapak Ibu. Saya sudah mengalami banyak sekali ya. Jadi bagi yang mau pilih jurusan misalnya ya, bagi yang mau ambil sekolah ya, itu seringkali kita bingung kan, mau jurusan apa, mau sekolah kemana dan lain sebagainya. Maka butuh hikmat Tuhan. Ya, yang penting kita melangkah, jangan putus asa ya, walaupun sudah nggak ada tenaga, tetap berjalan. Ada jaminan, ada hikmat, ada kuasa Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya khawatirnya lagi nunggu jodoh ini lagi deg-degan Pak Bagus. Kenapa deg-degan? Habis ini siapa yang telepon saya ya? Oke, mari kita bagi diri bersama, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita ingat Roh Kudus itu Maha Kuasa. Jadi biarkan Dia yang mengatur hidup kita. Jangan berusaha kita untuk mengatur hidup kita sendiri, mengikuti keinginan kita, tapi kita secara sama Tuhan. Kalau Roh Kudus jadi jaminan, siapa yang bisa batalkan? Tidak ada yang bisa batalkan. Keselamatan saudara tidak bisa dibatalkan lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menjamin, yang melindungi saudara, dan ada hikmat Tuhan yang menyertai kita. Ya?